Saudara-saudari yang terkasih, kita pernah mengalami menjadi seperti anak kecil dengan berbagai peristiwa, entah positif penuh sukacita atau negatif diliputi duka cita. Bagaimana dengan masa kecil kita dulu? Tentu kita bermimpi mempunyai masa kecil yang indah sebagai gerbang masa depan damai sejahtera. Kalau demikian, maka kita menginginkan anak-anak yang lahir sekarang pun memiliki masa kanak-kanak yang indah. Anehnya, mengapa ada orang tua yang tega memperlakukan anak-anak secara manusiawi hingga anak-anak terluka dan sengsara? Dan yang kejam, tak berhati nurani, ada ayah yang rela tega melukai, melecehkan anaknya secara seksual. Aneh juga, mengapa masih banyak orang yang lega mengeksploitasi anak-anak demi keuntungan ekonomi dan kekuasaan nafsu tanpa peduli pada masa depan mereka. Tak sedikit anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Nafsu akan kuasa, nafsu akan uang, egoisme orang tua, kepentingan orang dewasa, atau karena kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi tertentu mengalami pelecehan. Bahkan masih banyak bayi yang diaborsi. Itulah kiranya salah satu alasan mengapa Hari Anak Nasional diadakan dan novena perlindungan anak kita rayakan. Semoga anak-anak memiliki masa kanak-kanak yang indah, dan mereka yang pernah terluka disembuhkan dan dipulihkan hingga dapat mempunyai masa depan yang baik, dan para pelaku eksploitasi anak-anak segera bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah menonton video yang menyentuh, kemarin saya lihat lagi, yang berjudul Mom Lost Her Child, yang dibuat oleh Safety, Security, Health and Environment Society, tentang seorang ibu yang kehilangan anak gadis berusia 5, anak cilik berusia 5 tahunan, diculik dan hendak diperkosa. Lalu ibu ini mencari ke kantor polisi, dan ternyata didapatkan ada anak kecil yang memang diduga korban itu, lalu dibakar dan dibunuh, dibukul dan dibakar. Tetapi ternyata bukan, dan dalam video itu untungnya anak itu diselamatkan oleh seorang ibu. Mengikuti video itu ada banyak anak kecil, anak wanita kecil yang menjadi korban kekerasan seksual dan dibunuh setelah itu. Di akhir video itu ditulis, jumlah anak yang hilang terus bertambah setiap tahun. Pada semester 1 tahun 2015 ada 300 anak hilang di Thailand. Masyarakat yang aman akan tercipta jika setiap orang terlibat, dan kita adalah bagian dari masyarakat. Maka kita dipanggil untuk menjadi pahlawan bagi anak-anak. Menyaksikan film itu, ada kemarahan dan ada kesedihan, tetesan air mata. Kok tega-teganya orang berbuat seperti itu kepada anak-anak? Apakah masyarakat marah? Kalau demikian, mengapa hal ini bisa terjadi terus-menerus dengan bentuk dan cara yang bermacam-macam? Saudara-saudara yang terkasih, apakah Yesus pernah marah? Kalau pernah, mengapa? Ia akan marah hanya kalau hak Allah dilanggar dan martabat manusia diinjak-injak. Apalagi jika mereka yang rentan, anak-anak dieksploitasi.
Maka Yesus marah contohnya ketika menyucikan bait Allah dalam Markus 11, 15 sampai 19. Karena di situ orang-orang memanipulasi orang miskin untuk mencari keuntungan yang lebih besar lewat persembahan yang akan diberikan mereka. Yesus tidak pernah marah karena dirinya diperlakukan semena-mena. Maka surat 1 Petrus 2:23 mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dalam Injil hari ini, orang tua melakukan apa yang patut dipuji, yaitu membawa anak-anak kepada Yesus. Tetapi dimarahi mereka oleh para murid, dihalangi oleh para murid. Melihat itu, Yesus bukan sekedar marah, di situ tulis marah, terjemah membentak, marah besar kepada para murid. Biarkan anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Para murid kaget. Padahal sebelumnya Yesus mengecam mereka yang merusak masa depan anak-anak. Di dalam Markus 9:42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Itu kemarahan Yesus luar biasa kepada mereka yang melukai anak-anak. Bayangkan batu kilangan setelah gantung dibuang ke laut. Saat para murid masih terdiam, Yesus menunjukkan 3 gerakan kegembalaan orang tua yang mengasihi anak-anak. Memeluk, sebutnya menimangnya. Memeluk, merangkul. Memeluk itu adalah merangkul, memangku, menjadikan dia satu nasib. Itulah gambaran berkata, "Nak, hidup dan masa depanmu adalah hidup dan masa depanku. Maka aku akan membela mati-matian agar engkau bahagia. Kalau aku ingin bahagia, engkau pun harus bahagia. Menjadi satu, engkau adalah bagian. Matinya engkau, matinya aku. Menderitanya engkau, menderitanya aku." Memeluk. Itulah tindakan seorang bapa, seorang ibu. Itulah tindakan seorang gembala. Yang kedua, Yesus menumpangkan tangan. Adalah tindakan untuk menurunkan otoritas dan kapasitas, terutama moral dan spiritual. Apa yang harus kita berikan kepada anak-anak? Apa yang kita tularkan kepada anak-anak? Kalau bukan terutama warisan moral dan spiritual. Yang lain-lain itu melengkapinya. Itulah tindakan yang dilakukan para nabi yang menumpangkan tangan saat mengurapi seseorang. Ketiga, memberkati adalah tindakan menguduskan dan mendekatkan orang pada Tuhan. Itulah tindakan seorang imam. Maka kalau setiap orang dewasa melakukan 3 peran kegembalaan ini, anak akan menikmati masa kanak-kanak yang indah. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak adalah berkat bagi kita, yang memberi kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan dan untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanda petik, ia bagaikan malaikat-malaikat yang membimbing kita kepada Allah. Anak-anak yang tak berdaya adalah pribadi rahmat yang mengantar kita pada adorasi, yaitu kasih sejati pada Allah. Anak-anak adalah pintu yang mengantar kita pada perjumpaan dengan Yesus yang menimbulkan sukacita. Ketika kita menjadi teladan bagi anak-anak, hingga mereka dengan riang datang kepada kita dan kita menghantar mereka kepada Allah, maka Yesus pun berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti anak ini dalam namaku,
ia menyambut aku. Matius 18:5. Mari kita berani berkata dan bertindak tegas tidak terhadap berbagai ucapan dan perbuatan yang menjadi batu sandungan bagi anak-anak, apalagi bentuk eksploitasi anak-anak apapun, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual berarti kekerasan terhadap manusia. Seksual, seks dikaitkan dengan kemanusiaan. Maka dalam KTP, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, bukan tinggi badan, warna kulit, bukan, bentuk badan, tidak, seks, jenis kelamin. Karena itu yang menunjukkan kemanusiaan kita. Maka kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak-anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan kita. Maka begitu serius, untuk itu mereka harus dilempar, diikat batu kilangan dan dilempar ke laut. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi meneladan keluarga kudus yang memperlakukan kanak-kanak Yesus sedemikian rupa sehingga Yesus memiliki masa kecil yang indah. Belajar berbakti kepada orang tua, belajar menjadi kudus dari Yosef dan Maria. Dikisahkan dalam Lukas 2:51-52. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Marilah mengasuh anak sedemikian rupa hingga mereka tumbuh utuh, makin dikasihi oleh Allah dan makin dicintai oleh sesama. Mari kita peluk anak-anak. Mari kita tumpangi dan kita berkati mereka. Bagaimana mungkin kita bisa memeluk kalau kita tidak mempunyai kasih? Bagaimana mungkin kita bisa menumpangkan tangan kalau kita tidak mempunyai keutamaan moral dan spiritual? Bagaimana mungkin kita bisa menguduskan mereka jika kita tidak dekat dengan Tuhan? Anak-anak sekali lagi adalah berkat bagaikan malaikat yang menantang kita untuk dekat dengan Tuhan dengan cara mengasihinya. Mari kita buat masa depan anak-anak yang indah sehingga mereka memiliki masa kanak-kanak yang indah hingga mereka memiliki masa depan yang damai sejahtera. Pada suatu hari mereka akan memimpin, menggembalakan dan memelihara kita.